Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin sebelum daripada cerita atau kultum atau terserah apa sajalah. Sebelum memulai daripada pembicaraan yang sangat penting, jadi Ana mau kasih sedikit tutorial menggunakan sorban yang simple. Sorban adalah daripada sunnah baginda Nabi Muhammad SAW yang memiliki daripada sanad, yakni sandaran atau ada ijazahnya. Ketika kita beramal menggunakan ijazah atau sanad atau diberi oleh seorang kiai atau seorang habaib atau seorang ustadz, maka insyaallah kita sanad sorban kita dan sanad keilmuan kita akan menyambung sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka tidak panjang, maka saya akan mencoba daripada menggunakan sorban secara mudah. Yang pertama dijadikan seperti ini panjang, kemudian yang belakang seperti ini. Ini ada yang di belakang, ada yang di depan. Kita ganjel saja menggunakan leher atau menggunakan mulut. Biasanya menggunakan leher. Kemudian yang ini ke bawah. Saya dorong ke bawah. Kemudian yang ini diputar. Yang ini sudah terjepit di belakang, kebelakangkan saja. Sebenarnya kalau sorban-sorban para habaib, para ulama-ulama yang di Yaman itu sampai beberapa lapis hadirin. Nah, seperti ini. Bisa lagi seperti ini. Nah, tapi ini terlalu daripada itu. Kita pakai cara yang lain. Cara yang seperti ini. Seperti ini. Agar terlihat panjang. Kita rapikan saja atasnya menjadi seperti ini. Nah, bisa kita bawa kepada pesta perkondangan atau kemana saja. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Wa qala nabiyuna sallallahu alaihi wasallam fil hadits, Allahumma ij'alni syakura waj'alni sabura waj'alni fi aini saghira wa fi a'yunin nasi kabira, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Sa'ir, idza khurikat ya'un wawun ba'da fathatin faqlibuhuma alfan sarakha fa tawula, atau kama qala Sa'ir. Alhamdulillah, hadirin yang dimuliakan Allah
selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha memberikan kita nikmat. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang membolak-balikkan hati seorang hambanya. Masih dalam masalah kita menuju jalan kebaikan atau menuju daripada hijrah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita ingin berhijrah, maka banyak sekali pertamsilan daripada ulama. Ulama mengatakan, ketika kita ingin menambal ban, maka pergilah ke tukang tambal ban. Ketika kita ingin menjahit daripada baju, maka pergilah ke tukang jahit baju. Ketika kita ingin memotong mangkas rambut, maka pergilah ke barbershop atau tukang pangkas rambut. Kenapa? Ini adalah daripada suatu masalah dan bagaimana cara daripada menyelesaikan masalah tersebut. Begitu juga ketika kita ingin hijrah, kita harus mencari daripada suasana taat, yang mana banyak orang mengingat daripada Allah Subhanahu wa taala, banyak orang mengajak kepada perkara kebaikan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi kepada tamsilan yang tadi, permisalan yang tadi. Ketika ada seseorang ingin menambal ban ke tukang pangkas rambut, maka bannya akan digunting-gunting. Begitu juga ketika ada orang ingin memangkas rambut ke tukang tambal ban, maka bukan rambutnya dipangkas, tapi mungkin yang lubang-lubangnya bisa ditambal. Kenapa hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Karena tidak menetapkan suatu pada tempatnya. Jadi ketika kita ingin hijrah, ketika kita ingin menjadi baik, ketika kita sudah diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, satu hari 5 waktu kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala petunjuk. Maka herannya daripada orang sekarang, panggilan azan, seruan azan ini sebagaimana panggilan knalpot atau suara knalpot, yang mana suara azan menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala, menyeru kepada kemenangan, menyeru kepada panggilan Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak dihiraukan. Sama dengan suara knalpot. Sehingga ketika orang mendengar azan dan ketika orang mendengar daripada suara knalpot, sama saja. Maka ini jadi risau kita hadirin. Kemudian umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekarang banyak yang tidak bisa mengatakan kalimat-kalimat tauhid, seperti lafaz Allah Subhanahu wa taala. Bahkan suatu ketika saya 2018, 2017 di Cengkareng, ada seorang yang mengaku dirinya seorang ustadz, akan tetapi menyebut daripada Allah saja, menyebut daripada lafaz Allah Subhanahu wa taala dengan isyarat, ini semua berkat yang di atas, ini semua karena kehendak yang di atas. Kenapa tidak mengucap langsung ini semua karena Allah Subhanahu wa taala? Kenapa tidak langsung menyebut daripada ini semua ketetapan Allah Subhanahu wa taala? Kenapa harus menggunakan isyarat? Seakan-akan kalimat Allah Subhanahu wa taala berat daripada di lisan kita untuk mengucapkannya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi suatu risau kita. Ketika seorang yang diustadkan saja menggunakan lafaz Allah Subhanahu wa taala dengan lafaz isyarat, bagaimana nanti ketika kita ingin dicabut nyawa kita oleh Allah Subhanahu wa taala, maka setan akan menggoda kita menyerupai daripada wujud kakek kita mungkin, atau wujud orang yang paling kita cintai. Maka setan akan menyerupa daripada orang yang paling kita cintai. Bahkan setan bisa menyerupa daripada kiai kita, menyerupa daripada ustadz kita. Untuk apa? Untuk daripada menggoda kita bahwasanya agama yang betul bukan agama Islam, agama yang betul bukan agama Islam, tapi agama Nasrani dan Yahudi. Maka setan akan menggoda daripada kita pada akhir hayat kita. Ketika kita susah menyebutkan perkataan tauhid, ketika susah kita menyebutkan lafaz Allah Subhanahu wa taala, sekarang pun kita susah, bagaimana nanti ketika kita digoda oleh setan, yang mana ketika itu, ketika manusia
terakhir digoda oleh setan laknatullah alaih, iblis dan bala tentaranya. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika itu setan terakhir menggoda kita, maka setan tidak mau kita menyebut daripada kalimat Allah ketika akhir hayat kita. Karena ada sebuah hadis, man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir hayatnya, barang siapa yang akhir kalamnya mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka dijamin masuk surga. Dakhalal jannah, pasti masuk surga. Setan tidak mau, hadirin. Bahkan ratusan orang yang meninggal di rumah sakit, akan tetapi segelintir bahkan tidak ada orang yang bisa mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika wafatnya. Karena perkataan ini sangat berat, hadirin. Dalam suatu kitab dikatakan orang yang sakaratul maut maka merasa daripada kehausan, yang mana ketika itu orang sangat kehausan. Apabila satu telaga air diminum tidak akan menghilangkan rasa dahaga. Sebagaimana di padang pasir tidak ada air, maka ketika itu setan akan menawarkan kepada kita satu teguk air agar kita ikut agar kita murtad pada akhir hayat kita, su'ul khotimah. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, risau kita ketika kita jarang mengulang-ulang menzikirkan kalimat Allah, mengulang-ulang lafaz Allah, mengulang-ulang kebesaran Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana nanti ketika kita akhir hayat kita, ketika sakaratul maut. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi kepada perkara yang tadi, ketika kita ingin hijrah menuju daripada kebaikan, maka kita harus mencari daripada suasana kebaikan. Ketika kita ingin menjadi daripada orang yang baik, harus mencari daripada suasana baik. Sebagaimana tadi ketika orang ingin menambal ban tidak pada tempatnya akan rusak. Begitu juga ketika kita ingin menjadi orang baik, maka kita mencari daripada suasana baik, suasana yang dimana banyak orang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada perkataan yang lebih baik daripada seseorang menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang banyak orang yang mengajak, banyak orang yang menghimbau, tapi bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Da'a ilal mal, da'a ilal tijarah, da'a ilal sayarah, mengajak kepada harta, mengajak kepada perdagangan, mengajak kepada kendaraan. Banyak iklan-iklan di TV, hadirin, tapi Allah Subhanahu wa taala telah membantahnya. Allah Subhanahu wa taala telah membantahnya dalam Al-Qur'an. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Dan siapakah perkataannya yang lebih baik daripada orang menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala dan berkata bahwasanya wa innani minal muslimin, sesungguhnya saya adalah seorang muslim. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita ingin menjadi baik, kita yanbaghi alaina, lazama alaina, baik ke atas kita, wajib ke atas kita untuk mencari daripada suasana baik. Ketika kita dekat kepada orang yang pandai besi, maka kita akan terkena daripada asapnya. Ketika kita dekat dengan orang yang berjualan parfum, maka kita akan terkena daripada bau wanginya. Begitu juga ketika kita berkumpul bersama orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan daripada terkena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak dilarang untuk berkawan dengan siapapun, kita tidak dilarang untuk berteman dengan siapapun. Akan tetapi ketika iman kita lemah, maka kita mencari daripada suasana baik. Kita boleh berkawan dengan siapa saja ketika iman kita sudah naik, iman kita sudah tinggi, dalam artian kita berteman untuk mengajak mereka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.